أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وبقوله يهتدي المهتدون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang berbahagia, manusia adalah makhluk yang paling mulia dari semua makhluk yang diciptakan oleh Allah. Demikian pernyataan Allah dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam, sungguh kami muliakan keturunan Adam. Namun yang paling mulia dari semua manusia adalah mereka yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia dari kalian adalah mereka yang bertakwa. Menurut Imam Ghazali, ada 3 kekuatan potensial yang diberikan oleh Allah pada setiap manusia. Baru manusia sempurna apabila ketiga kekuatan potensial ini dapat berfungsi dengan baik. 3 kekuatan potensial itu adalah al-qalbu, hati sanubari manusia yang dalamnya terletak iman dan perasaan. Yang kedua al-aqlu, akal pikiran, yang di setelah letaknya ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah nafsu, yang memotivasi seseorang meningkatkan etos kerja sehingga tercapai semua apa yang diinginkan. Dari 3 kekuatan potensial ini, yang sangat menentukan adalah kalbu, hati sanubari manusia. Tetapi di dunia pendidikan kita, mereka lebih mengutamakan kekuatan intelektual atau otak manusia. Semua ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ala inna fi kulli jasadi mudghah, idza saluhatil jasadu kullu, wa idza fasadatil jasadu kullu, ala wahyal qalbu. Dalam setiap diri manusia ada satu kekuatan yang bernama mudghah. Bila baik yang satu ini, baiklah semua yang lain. Tapi kalau rusak yang satu ini, rusaklah semua yang lain. Itulah al-qalbu, hati sanubari manusia. Maka dari itu, kurikulum pendidikan Safiatul Amaliyah seharusnya harus lebih banyak mengarah kepada kekuatan spiritual, itulah kekuatan kalbu, dibanding mengarah kepada aklu dan nafsu. Penyakit yang sangat berbahaya menurut Al-Quran bukan penyakit yang menimpa otak manusia sehingga menjadi pasien dokter psikiatri. Tapi penyakit yang sangat berbahaya adalah penyakit yang menimpa kalbu, hati sanubari manusia. Maka di dalam Al-Quran cukup banyak terulang-ulang ayat yang berbunyi fi qulubihim maradun,
fazadahumullahu marada. Di hati mereka ada penyakit, mereka tak pernah mengobatinya, maka Allah tambahkan lagi penyakit itu. Di surat Al-Baqarah, ayat itu diturunkan kepada orang-orang munafik. Maka Islam mengatakan orang munafik adalah orang yang sakit hati. Apa tanda sakit hati mereka? Bila bicara dia bohong, apabila dia berjanji dia menyalahi janjinya, dan apabila dipercayai dia mengkhianati. Ketiga-tiga itu adalah penyakit hati yang sangat sulit untuk disembuhkan. Tapi kalau sakit otak dibuat pada dokter ahli jiwa mungkin sembuh. Tapi penyakit hati mungkin dokter itu pun kena penyakit yang sama. Tapi di surat yang lain Allah juga turunkan ayat yang sama, redaksi yang sama, tetapi sasarannya pada sahabat-sahabat Nabi, yang menunjukkan sahabat Rasul juga punya penyakit hati, walaupun penyakit hati mereka berbeda dengan penyakit hati orang munafik. Ada kebiasaan Rasulullah memberikan ceramah pada sahabat-sahabatnya di Masjid Nabawi pada sore hari. Semakin lama pengajian semakin banyak jamaah. Bahkan pada akhir-akhir pengajian yang paling banyak ikut pengajian Rasul adalah anak-anak muda. Kenapa mereka suka mengikuti pengajian Nabi? Bukan ingin mendapatkan ilmu, tapi karena banyak yang ikut tu perempuan pengajian tu. Dan waktu itu belum ada perintah menutup aurat bagi perempuan. Terbuka sebagian besar jamaah pengajian perempuan auratnya. Mereka datang bukan mengaji, tapi melihat perempuan cantik yang terbuka sebagian besar badannya. Di saat Nabi sedang berceramah, seorang anak muda sahabat Nabi yang duduk bagian belakang di akaran pada kawannya. Coba lihat betapa cantiknya Aisyah isteri Nabi. Kasihan suaminya sudah tua, dia masih muda sangat cantik. Kita tunggu saja kapan meninggal Nabi Muhammad, nanti kita ambil istrinya jadi istri kita. Enak saja sama ini Nabi Muhammad, kalau meninggal sahabat kita di peperangan diambil jandanya dikawininya. Nanti kita balas kapan Muhammad meninggal, kita akan ambil Aisyah jadi istri kita. Kata-kata itu didengar oleh Umar bin Khattab. Pada waktu habis pengajian, Umar mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasul, kamu jangan bangga dengan banyaknya orang ikut pengajian. Mereka bukan datang mendengar pengajian, tapi ingin melihat badan perempuan yang ikut pengajian yang terbuka. Termasuk istrimu Aisyah terbuka badannya. Maka aku saran padamu ya Rasulullah, mulai saat sekarang perintahkan pada kami, perintahkan pada istri kami dan istri kamu, semua perempuan muslimin, supaya menutup aurat mereka." Beberapa hari kemudian saran Umar bin Khattab direspon oleh Allah SWT. Turunlah ayat yang mewajibkan penggunaan jilbab bagi perempuan. Apa artinya? Mereka penyakit hati. Penyakit hati yang ada pada sahabat Nabi beda dengan penyakit hati pada munafik. Kalau pada munafik sakitnya bila bicara bohong, bila dipercayai mengkhianati. Tapi penyakit hati sahabat Nabi adalah mereka yang berkaitan nafsu manusia. Maka dari itu orang yang tidak mampu mengekang nafsunya, maka disebut orang itu adalah orang yang sedang sakit hati. Maka dari itu pelajaran agama yang ada di perguruan Safiatul Amaliyah diarahkan untuk mencerdaskan hati sanubari pada anak-anak didik. Apabila hati sanubari sudah bagus, maka akan dia dapat mengontrol nafsu yang tidak baik itu. Maka dikenal dalam teori psikologi ada 3 kecerdasan. Ada kecerdasan spiritual yang berkaitan hati sanubari, ada kecerdasan intelektual, dan ada kecerdasan emosional yang mampu bekerja sama dalam satu teamwork yang bagus. Jamaah Jumat yang berbahagia, bagi orang yang cerdas hati sanubari, cerdas spiritual dalam teori psikologi, apa yang didapat? Pada waktu mengantar jenazah ke kuburan, kita sering mendengar ungkapan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
Wahai jiwa yang telah sampai ke tingkat mutmainnah, kembalilah kepada aku, kata Allah. Bergabunglah bersama dua orang tuamu, leluhurmu yang telah mendahulumu, dan masuklah dalam surga yang dipersiapkan untukmu. Sulit bagi orang yang tidak cerdas hati sanubarinya, termasuk orang nafsul mutmainnah. Guru saya pada waktu saya masih belajar di Mesir, Dr. Taib Naas, mengatakan ayat ini menunjukkan tidak semua kematian menyakitkan, tapi justru ada kematian yang menjadi pesona, karena sudah lama dia menunggu kapan Allah memanggilnya dengan kata-kata begitu indah. Ini yang didapat yang pertama bagi orang yang cerdas spiritualnya, bagus hati sanubarinya. Ibadah kita, salat kita, zikir kita, semua diarahkan untuk mencerdaskan hati sanubari kita. Imbalan yang kedua yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang cerdas spiritualnya adalah mendapatkan firasat, mendapatkan telepati bila terjadi sesuatu yang banyak orang tidak tahu. Saya ceritakan satu cerita yang syarat dengan nilai. Setelah Rasulullah sukses hijrah ke Madinah dengan membangun karya monumental pertama di Quba, dikenal dengan Masjid Quba, datanglah dua orang pembunuh bayaran dari Mekah. Satu namanya Safwan, satu Umair bin Wahab. Masing-masing mendapatkan imbalan dari Abu Lahab dan Abu Jahal 1000 dinar emas. Tugas mereka membawa kembali Muhammad ke Mekah, hidup atau mati. Di waktu dua pembunuh bayaran tiba di Masjid Quba, satu berdiri di pintu masjid, satu masuk ke dalam. Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasul, hati-hati kamu. Itu dua pemuda yang datang itu kawanku berkelahi dahulu. Kadang-kadang aku yang menang, kadang-kadang dia yang menang. Pasti dia datang kemari berniat tidak baik padamu. Kalau kamu takut, dekati aku." Suara Umar yang keras terdengar bagi dua pemuda pembunuh bayaran itu. Umair bin Wahab melarikan diri, tinggal Safwan yang masuk dalam masjid. Dia bertati-tati datang duduk di depan Nabi, dipegang tangan Nabi. Dia ucapkan, "Asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah." Hari ini aku bersaksi bahwa kamu Muhammad adalah Rasulullah. Nabi menjawab, "Aslamta walam tu'min." Kamu sudah muslim tapi kamu belum beriman. Kamu telah menyerah diri. Kenapa? Karena niat tidak baikmu telah diketahui. Tapi sebenarnya kamu belum mukmin. Maka dari itu susah untuk menandai seorang itu mukmin, karena mukmin dalam hati. Yang banyak kita ketahui muslim karena ada di KTP-nya. Sayangnya belum ada statistik di Indonesia berapa persen dari 82% muslim, berapa persen yang mukmin, itu belum ada. Tidak ada satupun ayat Quran Allah memanggil wahai orang-orang Islam. Tapi yang dibawa oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Pendidikan Safiatul Amaliyah tidak hanya mendidik orang menjadi muslim yang baik, tapi menjadi mukmin yang muslim. Safwan berkata, "Ya Rasulullah, aku sudah muslim, aku sudah menyerah, tapi aku belum beriman. Aku akan beriman kalau kamu menjawab pertanyaanku." Rasul bertanya, "Apa yang kamu tanya?" "Dari mana Umar tahu kalau aku datang kemari berniat tidak baik padamu? Tidak ada seorang pun yang mendengar janjiku dengan Abu Lahab dan Abu Jahal setelah kami mendapatkan masing-masing 1000 dinar emas. Dari mana Umar tahu?" Pada waktu itu Rasul menjawab, "Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah." Hati-hati kamu kepada firasat orang yang benar-benar beriman, karena mereka tidak selamanya melihat di mata kepala, tapi kadang-kadang melihat di mata hati. Itulah nur yang diberikan oleh Allah. Pada masa dahulu banyak ulama-ulama kita di Sumatera Utara yang mendapatkan firasat yang demikian, karena hatinya lebih bersih dari segalanya. Tetapi untuk masa sekarang sulit sekali kita mendapatkan ulama-ulama yang mendapatkan firasat yang seperti itu.
Maka kita berharap dan berdoa semua anak-anak Safiatul Amaliyah menjadi siswa yang cerdas spiritual di samping cerdas intelektualnya untuk dapat mengekang nafsu yang tidak baik. Barakallahu lakum fil alim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.